Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Di sini saya sudah mempunyai beberapa soal dan tujuan saya kali ini adalah menyelesaikan beberapa soal ini. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya sedikit nggak enak badan, jadi mungkin nggak terlalu banyak menjelaskan. Di sini juga saya udah punya beberapa sumber yang juga sudah saya buka di sini karena saya save. Dan kebetulan juga saya punya masalah dengan internet kali ini, jadi saya nggak akan menggunakan internet. Ini saya sudah save semua. Jadi yang soal yang pertama adalah apa sih desktop environment itu, atau bisa disingkat dengan DE menurut kalian gitu ya. Jadi setelah beberapa membaca, menurut saya desktop environment adalah interface dari sebuah sistem operating system ya. Jadi kalau misalkan diartikan ya di sini, jadi adalah fungsi-fungsi yang umum apa ya? Iya, fungsi umum yang digunakan oleh user yang bisa diakses melalui interface itu. Jadi sebenarnya dalam operating system itu kan banyak banget fungsi-fungsi yang bisa kita lakukan gitu, metode-metode yang bisa kita lakukan. Kita bisa ngapain aja. Tapi ada beberapa yang udah umum. Nah, karena sudah sangat sering digunakan dan umum menggunakan, maka diberikan interface-nya. Tapi nggak semua, karena yang diberikan interface-nya hanya yang itu tadi, yang umum tadi, yang visual tadi. Jadi saya dapat dari web ini ya di sini. Jadi kita bisa lihat desktop environment adalah graphical user interface. Jadi atau bisa disingkat dengan GUI yang didesain untuk mempermudah user. Jadi mempermudah kita gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah desktop environment pengaruh performa komputer atau tidak. Jadi dari blog ini ya, WordPress ya, blog ini kita bisa lihat bahwa di sini ada penjelasan tentang ini beberapa perbandingan user DE desktop environment yang ada di sini. Jadi ada genom, terus ada KDE, XFCE, LXDE. Nah, di sini ada beberapa perbandingan. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini penggunaan RAM, penggunaan CPU itu berbeda-beda. Nah, maka bisa dibilang emang DE itu mempengaruhi performa komputer juga. Lalu kalau jawaban nomor 2 kamu ya, coba sebutkan contoh ide yang berat dan juga ringan. Oh gitu. Jadi di sini bisa dilihat aja dari itu ya, mungkin bisa dilihat dari mungkin penjelasannya dulu ya kali. Jadi setiap DE itu ada perbedaan ya. Yang mungkin yang pertama adalah GNOME yang tidak terlalu menaruh perhatian besar pada grafis. Oke, intinya itu. Lalu KDE berorientasi pada tampilan grafis hingga tampilannya lebih cantik. Terus tampilan grafiknya kurang enak dilihat ya, yang SCE. Lalu LXDE dirancang agar ramah bagi pengguna dan desainnya ramping juga. Nah, kalau bisa menebak dari sini aja, mungkin kita dan juga aku juga bisa nebak bahwa yang berat adalah KDE karena berorientasi pada tampilan grafis dan hingga tampilannya lebih cantik. Jadi karena tampilannya lebih cantik, maka butuh grafis yang juga berat gitu. Makanya mungkin tebakan kayak gitu, mungkin kita juga kayak itu. Nah, dan ternyata benar gitu, yang paling berat adalah KDE karena di sini RAM use-nya itu 363 nih, paling besar kan daripada yang lain. Dan mungkin yang paling enteng juga bisa dilihat dari RAM use-nya, yaitu di sini yang LXDE cuma 85. Jadi 363, yang ini 85, yang lainnya di tengah-tengah lah istilahnya kayak gitu. Lalu selain itu, cari tahu cara untuk merubah tema, wallpaper, dan icon. Oh ya, jadi mungkin sebelumnya aku mungkin terlalu cepat jalannya. Jadi sebenarnya kita sekarang itu sedang bahas tentang Ubuntu Linux ya. Jadi aku pakai VirtualBox. Di sini aku udah install Linux Ubuntu 16.10. Nah, di sini aku udah install Linux 16.10 dan kita akan bahas tentang ini. Oh ya, sebelumnya kasih tahu dulu asisten video kalian bakalan mode apa. Jadi menurut saya juga, dan telah mencoba beberapa soal di bawah, ternyata DE yang saya gunakan adalah DE yang
ini yang GNOM. Karena apa? Nah, jawabannya ada di bawah ya, di soal yang bawah. Pertama kita harus mengubah tema. Caranya gimana mengubah tema? Nah, cara mengubah tema adalah dengan ini dia. Nah, di sini saya udah punya rangkuman jawaban ya dari soal-soal tersebut. Jadi cara mengubah tema adalah ini dia. Nah, dengan mengetikkan ini pada terminal ya, tapi yang saya ada tanda petiknya di sini tergantung tema yang telah kalian download. Jadi di sini ada gesting set or gname. Nah, makanya di sini kan ada gname kan. Nah, maka saya tadi bisa bilang bahwa kita sedang menggunakan DE apa gitu. Di sini kan ada itu juga. Jadi jawabannya di situ. Cara membuat tema, setting, set or gname, desktop, interface. Nah, karena di sini tema itu bisa didefinisikan sebagai interface, maka di sini tulis interface GTK. Nah, GTK DEM ini maksudnya adalah file temanya. Nah, ini adalah namanya gitu. Lalu yang selanjutnya itu wallpaper. Gimana cara kita mengubah wallpaper? Cara mengubah wallpaper adalah sama, kita juga memodifikasi DE-nya, namun yang sebelumnya kita modifikasi interface-nya, sekarang kita ubah interface itu menjadi background. Jadi sama, gesting set rg.gname desktop, tapi tadi interface, sekarang kita ubah menjadi background. Lalu di sini ditulis picture URL yang sebelumnya adalah GTK DEM ya. Jadi tipenya DEM. Nah, di sini adalah picture yang didefinisikan dengan picture URL. Jadi file URL ini misalkan teman-teman udah download gambar, misalkan download wallpaper gitu kan, lalu disimpan di file di folder download misalkan. Nah, di sini ditulis file, lalu path-nya, dan terakhir adalah nama file picture itu, dan jangan lupa juga formatnya. Lalu mengubahkan, gimana cara mengubahkan? Nah, untuk mengubahkan di sini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan ini give VFS set attribute. Jadi kita men-set atribut, lalu kita di sini adalah path dari folder yang akan diganti ikonnya. Jadi di sini misalkan saya mau menggah icon dari folder yang saya sudah buat sebelumnya, misalkan di sini. Lalu ini perintahnya custom icon, lalu file URL, ini adalah gambar yang akan digunakan sebagai icon ini nanti. Nah, lalu soal berikutnya adalah, nah di sini adalah sebuah tantangan bagaimana kita bisa mengeluarkan ini ya. Jadi di sini sebenarnya apa ya, kita harus mendownload sesuatu dulu di sini, tapi karena saya punya masalah dengan internet, maka saya kan hanya memberikan caranya bagaimana. Caranya adalah, nah ini dia. Pertama kita mengetikkan ini pada terminal seperti ini. Nah, tapi harus ada koneksi internetnya. Maka setelah ini nanti maka dia akan otomatis mendownload. Lalu jika sudah, kita tulis ini chmod plus e screen fact. Jadi sebenarnya ini adalah screen fact. Lalu untuk mengeluarkannya adalah dengan ini titik dot slash screen fact. Kita nanti akan keluar seperti ini. Mohon maaf juga nggak bisa mengimplementasikan dengan real ya, karena saya juga ada masalah dengan internet. Lalu yang selanjutnya, coba install secara offline tanpa internet. Nah, ini sebenarnya gini teman-teman ya, di sini kan offline nih, harusnya kan cocok nih aku karena sekarang kan lagi offline. Tapi sebenarnya harus ada sesuatu yang dulu, yaitu harus download Opera web browsernya. Nah, itu bisa di download di sini teman-teman, di www.opera.com blog desktop. Nah, tapi karena aku juga belum load, jadi mohon maaf pasti bisa nge-load, tapi aku kan memberikan caranya kayak gimana. Jadi kalian bisa datang ke web ini, lalu nanti di sebelah pojok kanan nanti ada tombol download, lalu download aja. Nah, nanti itu ada file
yang namanya ini kayak gini, namanya modelnya kayak gini. Nah, opera stable underscore bla 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 amd64.deb. Nanti nama filenya akan kayak gitu. Lalu yang kalian harus lakukan untuk menginstalnya adalah kalian pergi terminal, lalu ketikkan sudo dpkg lalu min i, lalu nama yang tadi, nama yang download, file download yang udah download tadi kayak gitu. Nah, nanti dari situ maka opera akan terinstall gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk karena ini ada sudo, berarti kalian harus memasukkan password usernya kalian yang sebelumnya udah kalian atur ya waktu install Ubuntu-nya kayak gitu. Lalu di sini ada pertanyaan tentang repository. Apa itu repository? Jadi di sini aku udah punya web buat bahasa repository. Jadi di sini repository merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa yang tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Dan repository juga tidak hanya dapat diakses melalui internet, akan tetapi juga bisa menggunakan alternatif seperti distribusi pada media lain DVD. Jadi apa ya? Ini. Jadi sebenarnya repository adalah sebuah kumpulan dari aplikasi dasar gitu. Jadi misalkan teman-teman menginstal Ubuntu, nah teman-teman udah langsung dapat satu paket fungsi kayak copy paste dan lain-lain yang dasar-dasar kayak gitu kan. Nah tapi enggak kayak tapi teman-teman nggak dapat kayak misalkan tambahan-tambahan yang bukan langsung dari Ubuntu-nya saat install gitu kan. Jadi sebenarnya saat teman-teman install Ubuntu itu udah install semua yang ada di repository itu tadi. Namun apabila kita ingin menggunakan untuk hal ini memutar. Nah, ini misalkan memutar berbagai file bermuat audio atau video dan juga menginstal aplikasi lainnya, maka kita perlu menginstal berbagai library. Nah, jadi bukan bawaan dari installernya tadi gitu. Dimana biasanya secara lengkap dan dapat kita temukan pada repository. Sebenarnya tidak ada repository. Kita juga dapat mencari sendiri library ataupun package yang dibutuhkan melalui internet. Jadi sebenarnya tidak ada repository teman-teman. Jadi ini sebenarnya kan cuma mempermudah kita aja udah jadi satu gitu kan. Tapi kita juga bisa mencari sendiri gitu library atau package yang kita perlukan. Tapi menjadi sulit karena biasanya suatu package dalam instalasi berdependensi dengan library yang lain. Nah, di sini soal yang terjadinya adalah cocok banget ada dependensi. Apa itu dependensi? Ternyata dependensi adalah ketergantungan package yang satu dengan yang lainnya. Jadi saat package satu ingin diakses, maka kita harus punya package yang lainnya. Makanya itu ada repository di sini udah jadi satu gitu. Kita nggak usah ribet-ribet yang lain. Ngapain juga kita nyari sendiri, terus ternyata yang satu masih ketergantungan dengan yang lain kayak gitu kan. Maka kita lebih enak pakai repository itu kayak gitu. Halnya adalah user management. Nah, mungkin user management ini yang benar-benar akan aku coba ya di Ubuntu-ku karena ini nggak perlu koneksi internet. Jadi di sini perintahnya adalah kita harus bisa dengan command line dengan terminal, kita harus bisa membuat sebuah user bernama Timothy dengan password 1234 dan masukkan user tersebut ke dalam grup wheel. Jadi kita pertama membuat user dengan nama Timothy dan password 1234, lalu memasukkan user tersebut dalam grup wheel. Jadi kita membuat grup wheel terlebih dahulu kayak gitu. Oke. Kita masuk ke terminal dulu ya. Nah, jangan lupa kalau misalkan kita kayak mau ngakses sistem, jadi kita harus pakai sudo karena kita juga udah tahu passwordnya. Jadi apa yang harus kita ketikkan adalah ini sudo lalu user add lalu nama usernya, lalu nanti otomatis kalian akan juga memasukkan passwordnya kayak gitu. Jadi coba dulu ya, sudo user add. Oke. Dengan nama Timothy, jadi passwordnya dimasukin. Oke, lalu sudo sekarang password ya.
kita harus memasukkan password untuk user Timothy ini. Jadi saat kita masukkan password, di sini tidak akan mengeluarkan apa yang saya tulis. Jadi di sini saya akan menuliskan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, saya sebenarnya udah mengetiknya, tapi di sini tidak keluar karena ini adalah password. Oke. Lalu enter, retype password 1 2 3 4. Oke, selesai. Nah, sekarang password udah terupdate. Nah, jadi sekarang Timothy udah ada, nggak ada user namanya Timothy. Lalu selanjutnya adalah memasukkan user ke dalam grup wheel. Jadi kita harus membuat grup wheel terlebih dahulu dengan cara ini. Sudo group add ya, wheel gitu. Lalu sudo usermod -g min g wheel Timothy. Jadi di sini adalah kita membuat grup dulu. Tadi kan kita membuat user dengan cara user add. Sekarang kita membuat grup sama dengan user add. Dengan grup add juga. Jadi add gitu kan, sama kan. Sudo maaf. Ada U-nya gitu ya. Wheel sesuai permintaan. Nah, karena sebelumnya kita udah masukin password di sini, walaupun ada sudo, kan di sini ada sudonya, dan kita masukin password, dan walaupun di sini ada sudonya, tapi kita masukin password. Kenapa? Karena kita udah masukin password sekali di sini. Lalu selanjutnya itu kita udah membuat wheel, jadi kita masukkan Timothy itu ke wheel. Caranya adalah sudo usermod min g wheel Timothy. Sudo mod min g wheel Timothy. Nah, jadi di sini Timothy udah masuk ke dalam grup user wheel. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah aku akan membuat user baru dengan namaku sendiri, dengan nama panggilanku, dan passwordnya adalah nrp, dan jadikan user ini sebagai user system. Jadi sebenarnya sama ya, kita membuat user lalu ada passwordnya juga, namun yang berbeda adalah jadikan user ini sebagai user system. Perbedaannya adalah ini, dia ada di sini, ada in-r nya. Jadi yang sebelumnya hanya kayak gini kan, user add Timothy, tapi sekarang kita menambahkan user add min r Pahang, kayak gitu. Coba dulu sudo user add r Pahang, cek ya benar nggak sih. Oh ya, nah kayak gitu. Nah, ini aku udah buat user namanya Pahang. Nah, passwordnya gimana? Ya udah, langsung password aja kan, pas wd Pahang gitu. Nah, aku akan masukkan passwordku. Aku masukin nrp ku ya di sini. Nah, udah, password update successfully. Jadi selesai ya. Sampai di sini selesai. Oke. Jadi itu teman-teman. Maaf juga aku nggak bisa terlalu jelasin dan juga implementasiin semuanya karena aku juga ada beberapa masalah di sini. Tapi yang penting adalah kalian udah tahu caranya dan itu pasti berhasil kok. Jadi terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa lagi.